Masuk, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yes. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah, anak semua kelihatan ceria dan sehat semua ya. Baiklah, Bapak akan mengecek kehadiran ya. Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Tidak. Hadir semua ya? Iya. Alhamdulillah ya. Kalau hadir semua, kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, untuk mendapatkan rahmat dan barokahnya, ada baiknya kita sebelum melakukan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan kepada Anak Wira untuk memimpin doa. Maju kepada. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita belajar ada baiknya membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih kepada Anak Wira. Silakan kembali ke tempatnya. Anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan negara kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, segala aku berdiri dan hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah anak-anak, silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan pretest. Oke anak-anak, ini ada soal pretest. Bapak bagikan ya. Dikerjakan secara individu. Jawabannya di belakang. Oke, soal pretest itu tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan awal
anak-anak semua terhadap pembelajaran yang akan kita lakukan. Jangan lupa tuliskan nama, hari, ya, dan tanggalnya. Ada yang mau ditanyakan tentang pretest, anak-anak? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan mengerjakan. Baiklah. Apakah sudah pretestnya? Sudah, kumpulkan. Berbarisan ya. Ini barisan ini sudah. Oke, barisan. Ambil ya. Oke. Ini sudah. Nah, ini sudah juga. Oke, anak. Ini pretest. Bapak nilai dulu ya, Nak ya. Nah, oke. Baiklah anak-anak, walaupun berapapun hasil pretestnya, itu tidak masalah. Itu sebagai tolak ukur kita untuk melakukan pembelajaran kita hari ini. Kemarin kita telah belajar masalah globalisasi, benar? Ya, globalisasi itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Siapa yang tahu dengan dampak positif dari globalisasi? Oke, apa nak? Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya. Salah satu manfaat atau dampak positif dari globalisasi itu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita mudah mendapatkan informasi. Ada lagi? Oke, apa nak? Taraf hidup. Iya. Menaikkan taraf hidup dari peningkatan globalisasi ini ya, dari perdagangan dunia dan sebagainya. Ada lagi nak? Oke, apa nak? Perubahan tata nilai dan sikap. Iya, perubahan tata nilai dan sikap itu adalah dampak positif dari globalisasi. Ada dampak positifnya, pasti ada dampak negatifnya. Ayo, anak, siapa yang tahu dampak negatifnya? Apa nak? Iya, sikap negatif. Positif negatifnya adalah terjadi sikap individualistik, yaitu mementingkan diri sendiri, serasa tidak perlu lagi dengan orang lain. Ada lagi? Oke, apa nak? Iya, terjadi kesenjangan sosial juga. Ada lagi nak? Apa nak? Pola hidup konsumtif. Iya, terjadi pola hidup konsumtif. Ayo, ada lagi? Apa nak? Gaya hidup keberat-beratan. Nah, ini yang lebih bahaya lagi. Ya, dampak negatif dari globalisasi ini adalah adanya gaya kebarat-baratan. Oke, itu adalah dampak negatif. Kamu tahu dana listrik? Tahu. Iya tahu, karena di rumah kalian ada listrik ya. Untuk gunanya apa listrik tadi? Banyak. Untuk menyalakan TV, untuk mengecas HP, ya. Masih banyak lagi gunanya. Mengapa kita harus hemat listrik? Siapa yang tahu? Tidak menghargai listrik. Iya, salah satunya supaya tidak mahal, kata kawan kamu, untuk membayar listrik. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kerjasama negara-negara ASEAN ya untuk mewujudkan ASEAN Drug Free atau ASEAN bebas narkoba. Dan juga kita akan belajar tentang nanti ada penyajian teks eksplanasi yang berjudul mengapa harus hemat listrik. Di situ kita akan mencari kosakata baku dan non baku dan juga akan mencari informasi-informasi penting yang akan disajikan ke dalam diagram berseri. Ya anak-anak, sekarang kita menuju ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video. Nah, nanti akan disajikan sebuah video ya nak. Pembelajaran
peserta didik dapat menganalisis bentuk kerjasama negara ASEAN bebas narkoba dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran yang disajikan, peserta didik dapat merangkum bentuk kerjasama tentang ASEAN bebas narkoba dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran yang disajikan, peserta didik dapat menganalisis informasi tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkungan ASEAN dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran yang disajikan, peserta didik dapat menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan benar. Dan yang kelima, melalui membaca teks, mengapa harus hemat listrik? Pada slide PowerPoint, peserta didik dapat menemukan ciri-ciri kosakata pada teks yang dibaca dengan benar. Yang kedua, yang keenam ya, melalui membaca teks, mengapa harus hemat listrik? Pada slide PowerPoint, peserta didik dapat merangkum ciri-ciri kosakata baku pada teks yang dibaca dengan benar. Yang ketujuh, melalui membaca teks, mengapa harus hemat listrik? Pada slide PowerPoint, peserta didik dapat menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dan kosakata baku dengan benar. Yang terakhir yaitu melalui teks mengapa harus hemat listrik. Pada slide PowerPoint, peserta didik dapat menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dan kosakata dengan benar. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mengamati video, ya, mengamati sebuah video tentang masyarakat ASEAN bebas narkoba. Oke, sekarang kita amati dulu video ini ya. Oke, selamat mengamati. Masyarakat ASEAN bebas narkoba. Kelas 6, tema 4. Di era globalisasi ini, kita sudah tidak asing lagi dengan istilah narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang yang dapat menyebabkan kecanduan. Peredaran narkoba di era globalisasi. Di era globalisasi ini, dengan adanya perkembangan teknologi, kemajuan informasi, dan kemudahan transportasi menyebabkan peredaran dan perdagangan narkoba meningkat. Bahaya sekali ya narkoba ini ya. Penyalahgunaan narkoba mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang tua. Maraknya penyelundupan narkoba dari negara lain melalui jalur darat, laut, maupun udara dengan cara-cara yang tidak lazim seperti dimasukkan ke dalam makanan. Oleh karena itu, ASEAN mengadakan pertemuan untuk melakukan pencegahan narkoba. ASEAN Drug Free 2015 dicanangkan pada tanggal 3 sampai 4 April 2012 di negara Kamboja. Negara-negara anggota ASEAN menyepakati untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba di ASEAN. Negara-negara ASEAN bersepakat untuk saling bertukar informasi tentang pencegahan, upaya rehabilitasi, maupun penegakan hukum masalah narkoba. Dampak penggunaan narkoba: gangguan sistem syaraf, gangguan jantung dan peredaran darah, penularan penyakit hepatitis B dan C, serta HIV bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik. Rusaknya masa depan karena orang-orang yang sudah menyalahgunakan narkoba sudah terpengaruh kerja obat sehingga tidak bisa berpikir secara sehat, dan kerja otak menurun serta dapat mengalami depresi. Bahkan jika sudah overdosis bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, jangan kau taruhkan masa depanmu hanya untuk kesenangan sesaat.
Sikap pelajar agar terhindar dari Nah, ini perhatikan, ini ada sikap pelajar ya. Pertama, Agar terhindar dari narkoba. iman dan takwa kepada Allah serta perhatikan. membentengi diri dengan agama. Kedua, selektif dalam pergaulan, memilih teman berdasarkan sifat dan perilaku. Ketiga, jadikanlah anak yang berbakti kepada orang tua. Keempat, fokus pada hal-hal yang positif. Serta selalu ingat masa depan kita akan cerah tanpa narkoba. Nah, oke anak-anak, itu adalah video tentang ASEAN bebas narkoba ya. Nah, yang lebih penting untuk kita sebagai pelajar yang ini, sikap pelajar agar terhindar dari narkoba. Ini ada 5 poin. Tolong diperhatikan ya. Ya, untuk menghindari narkoba ini kita harus meningkatkan iman dan takwa kita. Ya, iman dan takwa kita. Yang kedua, selektif dalam pergaulan. Nah, bukan kita untuk membeda-bedakan teman, tapi dalam memilih teman kita harus selektif ya. Ya, harus selektif dan benar-benar harus tahu dulu backgroundnya teman kita tadi. Yang ketiga, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, yang keempat, fokus pada hal-hal positif. Jadi maksudnya di sini fokus pada hal-hal positif di sini. Di tempat kita ini, ya kalau sore-sore itu ada permainan seperti futsal, bola voli. Nah, kalian ikut di situ supaya kalian ada kegiatan, ya ada aktivitas sehingga tidak memikirkan tentang narkoba. Yang terakhir adalah ingat masa depan kalian itu sangat cerah, sangat bagus ke depannya kalau tidak menggunakan narkoba. Ya, jadi anak-anak, Bapak mohon ya, gunakanlah masa depan kalian itu dengan baik ya dan tanpa narkoba. Anak-anak, sekarang kita akan membentuk kelompok belajar ya. Ini Bapak tetapkan sebagai kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Sekarang silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang kelompoknya sudah terbentuk ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, anak-anak. Setelah kita memperhatikan video tadi ya, berikutnya kita akan mengerjakan LKPD yang pertama. Ya, LKPD tentang ASEAN bebas narkoba tadi atau video yang telah kita saksikan tadi. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya. Ya. LKPD-nya ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Ya. Dan ini untuk kelompok 3. Oke ya. Oke, nah. Itu adalah LKPD 1 ya. LKPD yang pertama. Dari LKPD dan tugas itu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan mengerjakan. Silakan mengerjakan. Ini gantian ya. Ya. Oke, sebelum mengerjakan jangan lupa menuliskan nama kelompoknya ya. Jangan lupa menuliskan nama kelompoknya. Oke, untuk melaksanakan kegiatan diskusi ini, tolong setiap kelompok melakukan kerjasama ya, diskusi. Jangan hanya satu orang yang mengerjakan. Oke ya, ini narkoba ya. Mengapa perdagangan semakin luas? Kenapa? Ya, dampaknya apa bagi pengguna? Ya. Ke Indri ya, kembali lagi ke sini.
Itu ya pelaksanaannya. Oke, kelompok 2. Ya, lanjut ke nyoba. Nomor berapa? Nomor berapa? Ya dulu. Oke. Oke, sudah ya? Belum? Oke, kerja sama ya, kerja sama. Kerja sama. Oke. Oke, anak, bagaimana? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Baiklah, kalau sudah, kita akan melakukan atau mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Oke, untuk kelompok 1, siapa yang mau mewakili kelompoknya? Silakan anak Feby. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan kasusnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZET, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nomor 2. Peredaran narkoba meluas karena adanya kemudahan komunikasi dan transportasi akibat globalisasi. Iya. Nomor 3. Beberapa dampak bagi pengguna antara lain mengalami gangguan fisik seperti kerusakan saraf, gangguan pernapasan, kemampuan berpikir terganggu, dan menurunkan kekebalan tubuh, ya. serta mengganggu psikis seperti halusinasi, berkurangnya kepercayaan diri, sering gelisah, dan antisosial. Iya. Nomor 4. Dan membebani keluarga karena pengguna akan meminta bahkan mencuri uang demi membelinya. Nomor 5. Bagi masyarakat di lingkungan pengguna dapat ikut terpengaruh untuk mencoba. Masyarakat juga bisa terancam ketika pengguna mengemudi kendaraan. Kecelakaan dan meningkatkan kasus pencurian akibat pengguna melakukan segala cara untuk membelinya. Ya, artinya. Nomor 6. Dampak bagi Indonesia antara lain akan kehilangan penerus bangsa, memiliki generasi penerus yang tidak bermutu, meningkatkan kasus kriminal, dan bahkan bangsa Indonesia bisa hancur. Nomor 7. Negara-negara ASEAN merencanakan ASEAN Youth Pride 2015
untuk saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Ya. 8. Beberapa peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Drug free. Drug Free ASEAN Drug Free ya. 2015 antara lain. Nomor 9. Peran Indonesia dalam menuju Drug Free ASEAN 2015 sangat penting karena langkah-langkah yang telah diambil Indonesia dalam penanggulangan pengendara narkoba sekaligus membatasi pengendara obat-obatan yang terlarang ini. 10. Kita harus benar-benar menolak, tidak ingin memakai meski untuk coba-coba dan merasa takut dampak negatif narkoba. Nomor 11. Kita harus menolaknya dengan tegas. Oke, silakan dulu. Terima kasih untuk bantu. Boleh upload ya. Nah, sekarang dari kelompok 2. Ayo, siapa yang mau pilih? Oke, anak-anak kita. Silakan, Nak. Iya. Baiklah teman-teman, saya akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Iya, silakan. 1. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikoteropika, dan obat terlarang. Iya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotik, dan zat adiktif. Adiktif. Ya. 2. Peredaran narkoba meluas karena adanya kemudahan komunikasi dan transportasi akibat globalisasi. Ya. Nomor 3. Beberapa dampak bagi pengguna antara lain mengalami gangguan fisik seperti kerusakan saraf, gangguan pernapasan, kemampuan berpikiran terganggu, dan menurunkan kebebasan tubuh serta mengganggu psikis seperti halusinasi. Ya. Berkurangnya percayanya dari sering gelisah dan antisosial. Ya. Nomor 4. Dampak bagi keluarga antara lain mengalahkannya keluarga, dikecualikan masyarakat, dan membebani keluarga karena pengganggu akan meminta bahkan mencuri uang demi membelinya. Iya. Nomor 5. Bagi masyarakat di lingkungan penggunaan dapat ikut terpengaruh. Untuk mencoba, masyarakat juga bisa terancam ketika pengganggu mengemudikan kendaraan kecelakaan dan meningkatkan kasus pencurian akibat pengguna melakukan segala cara untuk membelinya. Ya. Nomor 6. Dampak bagi Indonesia antara lain akan kehilangan penerus bangsa, memiliki generasi penerus yang tidak bermutu, meningkatkannya kasus krim instan, dan bahkan bangsa Indonesia bisa hancur. Iya. Nomor 7. Negara-negara ASEAN merencanakan ASEAN Drug Free 2019 Iya. untuk saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Iya. Nomor 8. Beberapa peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Drug Free Iya. 2015 antara lain melakukan penyuluhan dan penerapan kepada para siswa
Iya. Nomor 11, kita harus menolaknya dengan tegas. Iya, terima kasih untuk kelompok 2. Beri aplaus. Nah, baik sekali ya kelompok 2. Sekarang yang mewakili kelompok 3. Siapa? Ya, silakan Anda jawab. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Oke, silakan. Narkoba adalah singkatan dari narkotik, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan kasusnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah nafza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. 2. Peredaran narkoba meluas karena adanya kemudahan komunikasi dan transportasi akibat globalisasi. 3. Beberapa dampak bagi pengguna antara lain mengalami gangguan fisik seperti kerusakan syaraf, gangguan pernapasan, kemampuan berpikir terganggu, dan menurunkan kekebalan tubuh, serta mengganggu fisik seperti halusinasi, berkurangnya kepercayaan diri, sering gelisah, dan antisosial. 4. Dampak bagi keluarga antara lain memalukan keluarga, dikucilkan masyarakat dan membebani keluarga karena pengguna akan meminta bahkan mencuri uang demi membelinya. Nomor 5. Bagi masyarakat di lingkungan pengguna dapat ikut terpengaruh untuk mencoba. Masyarakat juga bisa terancam ketika pengguna mengemudikan kendaraan kecelakaan dan meningkatkan kasus pencurian akibat pengguna melakukan segala cara untuk membelinya. Iya, nomor 6. Dampak bagi Indonesia antara lain akan kehilangan penerusan bangsa. Negara ASEAN merencanakan ASEAN Grand Prix 2015 untuk saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. 8. Beberapa peran Indonesia dan menunjukkan ASEAN Grand Prix 2015 antara lain melakukan penyuluhan dan penerangan kepada para siswa, pelajar menengah dan mahasiswa, membentuk dan meningkatkan keterampilan kadar anti narkoba, dan mendirikan forum koordinasi lembaga swadaya masyarakat anti narkoba. 9. Peran Indonesia dalam menuju Grup ASEAN 2015 sangat penting karena langkah yang telah diambil Indonesia dalam penanggulangan pengendaraan narkoba
Baik, yang 10, nomor 10 berapa? Kita harus benar-benar menolak tidak ingin memakai meski untuk mencoba dan merasa takut dampak negatif narkoba. Iya. 11. Kita harus menolak dengan tegas. Iya. Tepuk tangan untuk nomor 2. Ya, kalian telah mempresentasikan hasil kelompok kalian masing-masing ya. Ya, Bapak rasa kalian sudah memahami tentang ASEAN bebas narkoba. Di situ tadi poin yang pertama adalah tentang pengertian narkoba. Narkoba itu adalah apa? Singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Juga ada dari kementerian yang singkatannya adalah NABZA. Ya, NABZA itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Di situ juga dijelaskan ada peredaran narkoba itu meluas karena apa? Ya, karena ada pengaruh dari globalisasi tadi. Ya, kemudahan komunikasi dan transportasi. Ya, di sini juga ada dampak penggunaan narkoba. Ya, bagi penggunanya, ya mengagak banyak gangguan pernapasan, kerusakan saraf dan sebagainya. Ya, jadi kalau untuk narkoba ini katakan tidak untuk narkoba. Ya, setuju? Setuju. Oke, setuju. Bapak rasa untuk pembelajaran yang pertama dari KPD yang pertama ini Anda semua telah memahaminya. Ya, memahaminya terbukti dengan hasil diskusi kalian. Hasil diskusi kalian dari kelompok 1, kelompok dan 2 dan 3 sangat bagus ya. Sudah mencakup semua pengetahuan tentang narkotika ya, baik pengguna, masyarakat dan sebagainya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melakukan ice breaking. Oke, silakan berdiri, ambil posisi masing-masing. Dalam kegiatan ice breaking ini kita akan menyanyikan lagu Sayonara. Jadi setiap bertemu dengan kata sampai, kalian akan melakukan pundak, lutut, kaki. Dan kata itu. Apabila kalian bertemu dengan kata itu, kalian juga akan melakukan pundak, lutut, kaki. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Mulai. Sayonara. Sampai. Pundak, lutut, kaki. Yaitu ayo membaca. Mengapa harus hemat listrik? Ya, ini ada 4 paragraf. Bapak minta perwakilan anak-anak untuk membacakannya. Oke, untuk paragraf 1 siapa yang membacakan? Oke, anak-anak silakan. Nak. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkotaan, pertokoan, pabrik, industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik kita tidak bisa membayangkan gimana jadinya hidup ini. Namun dibalik manfaat energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Oke, terima kasih kepada anak-anak. Sekarang siapa yang mau membacakan paragraf kedua? Ayo. Oh, silakan anak-anak dulu. Silakan nak, dari depan. Dan
yang hidup hemat listrik. Contoh, gampangnya yang bisa kita lakukan adalah beli peralatan hemat energi kayak mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Oke, terima kasih para pemirsa. Silakan dulu. Terakhir paragraf keempat, siapa ayo? Oke, anak narasi, silakan nak. Pahami lingkungan sekitar kita jika menjadi orang terakhir Di ruang. di ruangan, pastikan kalau tidak matiin semua peralatan listrik yang tidak dipakai, lampu, kipas angin, sampel, TV, Dan lain-lain. dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan dengan melakukan proses itu. Berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara Catat. nyata. Kita bisa bayangkan beberapa besar energi listrik yang kita alami dengan melakukan gerakan hemat energi. Oke, terima kasih para narasi. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, ini teks ini menjelaskan tentang bagaimana kita harus hemat listrik ya. Di sini ya. Di sini juga dijelaskan kalau udah matiin peralatan listrik yang dipakai seperti lampu, kipas angin, TV dan lain-lainnya. Nah, dengan melakukan hal tersebut, kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Jadi sepele perbuatan itu. Setelah kita menonton TV, sudah kita matikan. Jangan kita sudah tidur, TV-nya yang menonton kita, tapi TV-nya tetap menyala ya. Jadi gunakan itu tadi secara bijak ya. Selama menggunakan listrik, langsung dimatikan. Oke anak-anak, setelah kita membaca dan mengetahui apa isi dari teks tersebut, kita akan melakukan atau mengerjakan LKPD 2. Oke, silakan lihat LKPD-nya. Oke, LKPD-nya silakan lihat. LKPD berikutnya. Nah, oke, sini. Coba lihat ke depan. Nah, ini. Perhatikan kata-kata bercetak miring pada teks tersebut. Teks tadi ya. Tuliskan kosakata non baku dalam tabel ini. Setelah itu buatlah kalimat menggunakan kosakata baku tersebut dengan memperhatikan kalimat efektif. Jadi untuk tugas yang ini kalian perhatikan lagi teks tadi. Ada yang cetak miring. Nah, ini Pak contohkan lagi di sini. Nah, ini contoh kalimat non baku. Nah, enggak bisa bayangin gimana jadinya. Enggak bisa bayangin gimana jadinya. Nah, itu adalah contoh kalimat non baku. Nah, kalian hubungkan ke dalam tabel tersebut dan buat kalimat bakunya apa. Setelah itu kalian gunakan kalimat bakunya membuat kalimat efektif. Oke, untuk tugas yang pertama. Nah, di situ juga setelah kalian mengetahui kalimat baku dan non baku, kalian juga akan menemukan informasi-informasi penting dari setiap paragraf dalam teks tersebut ya. Nah, kemudian tuliskan informasi-informasi penting tersebut dalam bentuk gambar berseri ya. Ini halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan halaman 4. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Oke anak-anak, ada yang mau ditanyakan dengan tugas LKPD 2-nya? Tidak ada. Kelompok 1 sudah mengerti ya? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, kalau sudah silakan mengerjakan LKPD-nya. Silakan. Selamat mengerjakan.
Ini pembakuan membutuhkan masukan. Tak bisa bayangin gimana jadinya, tidak membayangkan bagaimana akhirnya, karena ya, itu banget membuat saya ya. Nah, nanti ini yang dibuat ke kalimat efektifnya apa ya, nanti ya kan. Nah, perhatikan ya. Kalau bakal gara-gara, nah ini kan kata bakunya kan, apabila akan karena, yang ini yang akan dibuat ke kalimat efektif ya, ya ini berarti ya. Oke, silakan. Oke ya. Oh, ini kata tenggelamkan ya, tenggelamkan. Jadi kata bakunya adalah menenggelamkan ya. Nah, dari kalimat ini yang dibuat dengan kalimat efektifnya bukan kata non bakunya, tapi kata baku. Yang kata bakunya tadi dibuatkan kalimat. Ada ngerti? Oke, silakan cek. Ya sama ya dengan kawannya ya. Mikir juga yang lain, jangan hanya satu orang yang mengerjakan. Ya, segala sesuatu atau kegiatan atau tugas atau apapun apabila dikerjakan dengan kerjasama yang baik yang sini akan menghasilkan hasil yang baik pula ya. Gunakan kegiatan diskusi ini untuk menghasilkan hasil diskusi yang baik ya. Kan halaman 1 kan sudah ada, mengapa harus dipastikan. Nah, sekarang pernyataan umumnya apa di pernyataan umum tadi, isi paragraf satunya, yang ketiga juga deret penjelas sebenarnya apa di sini tuliskan ya, dan yang terakhir itu ada kesimpulan dan pendapat yang dituliskan ya. Tadi teks yang kita baca tadi, ngerti ya? Oke, silakan. Oke ya, paham ya. Ini halaman judulnya ya. Ini halaman basic. Ini deret penjelasnya apa, simpulannya apa ya. Ngerti kelompok ini? Ngerti tidak? Ngerti. Oke, silakan. Oke, untuk tugas yang judulnya ini ngerti ya. Ini judul ya. Ini judulnya halaman 2 itu pernyataan umum dari teks tadi apa, tuliskan di sini. Yang kalau paragraf kedua itu deret penjelasnya apa. Dan yang terakhir itu kesimpulan atau penjelas pengarang tersebut terhadap teks tadi. Ngerti ya? Oke, silakan. Cek ya. Oke, anak-anak, bagaimana? Apakah sudah selesai kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Bagaimana dengan kelompok 3? Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah ya. Sudah semua. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian ya. Baiklah anak-anak, siapa yang mewakili dari kelompok 1? Oke, anak-anak diskusi, silakan Mak, maju depan. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke. 1. Halaman 1 judul mengapa harus sama listrik. 2. Halaman 2 pernyataan umum. Paragraf 1 semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Halaman 3 deret penjelas paragraf 2 dan 3. Ya. Dampak dari pemborosan energi adalah pemanasan global. Pemanasan global akan melibatkan cuaca tidak teratur. Ya. Musim panas yang berkepanjangan hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Ya. Kemudian mencarinya, pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menggelamkan sebagai besar darat. 4. Halaman 4 yang terdapat kalori dengan lapisan 1 kalori
Oke, kelompok 1. Ya, sudah bagus kelompok 1. Sekarang yang mewakili kelompok 2. Oke, silakan Nanda Dora ya. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan isi kelompok kami. Halaman 1, judul mengapa harus hemat listrik. Halaman 2, pernyataan umum. Paragraf 1, semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Iya. Paragraf 2 dan 3, dampak dari pemeriksaan energi adalah pemanasan global. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan hingga bumi utara dan selatan yang akan menimbulkan berbagai besar daratan. Iya. 4. Kesimpulan dari pendapat penulis dengan melakukan sikap hidup hemat listrik berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Oke, kemudian kelompok 2. Bagus sekali ya kelompok 2. Sekarang kelompok yang terakhir. Ayo, kelompok 3 siapa nak? Oke, silakan Nanda Rasti ya untuk menyajikan hasil diskusinya. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Halaman 1, mengapa harus hemat listrik. Halaman 2, pernyataan umum. Paragraf 1, semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Halaman 3, dari penjelasan paragraf 2 dan 3, dampak dari pembutuhan energi adalah pemanasan global. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya di pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Halaman 4, kesimpulan dan pendapat penulis dengan melakukan sikap hidup hemat listrik berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Oke, terima kasih kelompok 3. Bagus. Lihat terus. Baiklah anak-anak ya. Saya Bapak rasa dalam kegiatan mencari menemukan ya informasi-informasi penting dalam gambar berseri ini, baik kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah memahami ya, sudah bisa memahami dan mengerjakannya dengan baik ya. Sekarang kita akan melakukan pemikiran sederhana atau memberikan contoh sederhana untuk melakukan hemat listrik ini. Seperti yang pertama itu, pilihlah peralatan listrik itu yang hemat energi ya di rumah kalian. Seperti contohnya bagaimana? Mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nah, kita pahami lingkungan sekitar kita, ya. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, nah, misalkan kita belajar ini, kalian orang yang terakhir di ruangan dan lampunya masih menyala, iya kalian matikan ya, kalian matikan lampunya. Pastikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai itu dimatikan sebelum meninggalkan ruangan. Itu contohnya. Begitu juga di rumah. Kalau di rumah, misalkan ada lampu listrik kalian masih menyala, kalian mau keluar rumah, tolong dimatikan dulu supaya akan hemat energi listrik. Oke anak? Untuk motivasi dan semangat belajar kita, bagaimana pentingnya kerjasama, ya kita akan menonton video. Nah, ini pentingnya sebuah kerjasama ya. Nah, ini. Nah, bulu penguinnya selamat dimakan hiu. Bersama tim kita hadapi tantangan besar. Sekarang semut. Perhatikan. Nah, semut ini ditarik ya, ditarik binatang lain untuk dimakan. Nah, ya semut bersatu.
Lihat juga burung ini. Dia akan memakan kepiting ya. Oh, kepitingnya membentuk formasi. Nah, apa yang terjadi dengan burung? Bersama tim kita jadi pemenang. Nah, bangun tim yang kuat, solid dan kompak. Siap berpimpin, siap juga memimpin. Ya. Oke, anak-anak. Itu gunanya ada kerjasama. Ya. Baiklah, kita akan melakukan evaluasi atau post-test terhadap pembelajaran yang telah kita lakukan. Oke anak, ini soal post-testnya. Nah, post-test ini kalian kerjakan individu, bukan berkelompok. Ya, Bapak bagikan soalnya satu persatu. Oke. Nah, soal post-test itu sama dengan soal pretest yang tadi ya. Kalian kerjakan dengan sebaik mungkin. Jangan lupa menuliskan nama, ya, tanggal dan hari ini ya. Oke. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan mengerjakan. Oke anak, apakah sudah selesai post-testnya? Sudah. Kalau sudah dikumpulkan, biar Bapak yang ke bakunya. Ini. Sudah namanya ya? Nah, ini coba di sini. Oke. Tuh, mana? Ini. Oke. Baik anak-anak, post-testnya sudah selesai. Bapak akan menilai dulu ya hasil dari post-test kalian. Oke. Nah, oke anak, itu hasil dari post-test kalian. Nilainya sudah baik ya, di atas KKM. Dan saya rasa pembelajaran kita hari ini bisa dibilangkan berhasil karena nilai di atas KKM semua. Baik anak, setelah kita melakukan evaluasi pembelajaran, kita akan melakukan refleksi dan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke anak, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Apa nak? Iya, kita tadi telah belajar tentang kosakata baku. Ada lagi? Apa nak? Iya, ada kosakata baku dan ada kosakata non baku. Ada lagi? Apa nak? Iya, kita juga tadi mencari informasi penting ya yang dituangkan ke diagram berseri, di mana kita mencari deret penjelasnya di dalam paragraf. Ada lagi? Apa nak? Iya, kita juga tadi belajar bagaimana cara menghemat listrik. Ada lagi?
yaitu ASEAN bebas narkoba, yaitu kerjasama bangsa Indonesia dengan negara-negara ASEAN untuk mewujudkan ASEAN itu bebas dari narkoba. Ya. Sekarang bagaimana yang kalian sudah pahami? Alhamdulillah ya, sudah pahami semua. Yang tidak kalian pahami? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjutkan apa manfaat pembelajaran kita hari ini. Jadi manfaat pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa mengetahui ya tentang narkoba, bahwa narkoba itu sebaiknya dihindari, katakan tidak kepada narkoba. Ya, walaupun ada teman, ada kawan lain yang ingin menyodorkan atau memberikan narkoba, secara lantang kalian bilang tidak, ya. Ya. Dan juga kita di rumah, baik di rumah maupun di mana saja, kita harus menggunakan listrik itu secara bijak, ya. Menggunakan hemat listrik dengan baik. Nah, ini ada sifat-sifat atau yang harus kalian ingatkan ya, kalian harus memiliki sikap ini supaya kalian terhindar dari narkoba. Yang pertama yaitu meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membentengi diri kita dengan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, selektif dalam pergaulan. Dan yang ketiga, jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua kalian. Dan yang keempat, fokuslah kepada hal-hal positif. Ya, gunakan waktu kalian dulu, waktu luang kalian dengan hal-hal positif. Seperti kalau sore hari di sini ada pengajian, nah? Ya, gunakan kegiatan kalian untuk mengikuti pengajian. Kalau sore di sini ada kegiatan olahraga, enggak? Ada ya, kalian gunakan kegiatan mengikuti kegiatan olahraga seperti main futsal, main voli dan sebagainya. Sehingga waktu luang kalian digunakan untuk hal-hal yang positif. Nah, yang lebih penting lagi, ingat masa depan kalian. Masa depan kalian akan cerah kalau kalian tidak menggunakan narkoba. Setuju? Setuju tidak menggunakan narkoba? Alhamdulillah ya. Baiklah anak, sekarang Bapak akan menyampaikan pembelajaran berikutnya. Berikutnya kita akan belajar tentang globalisasi dan cinta tanah air ya. Oke? Nah, jangan lupa juga Bapak mengingatkan di sini, kita selalu menjaga protokol kesehatan, ya, terus menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Oke ya? Oke, mengambil rahmat dan barokahnya serta syafaatnya. Ada baiknya setelah pembelajaran ini kita membaca doa dulu. Oke, Tuan Amira silakan membaca doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Kita sama-sama dulu kita ulang, ada baiknya membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Kembali ke tempatnya. Baiklah anak, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, saya ingatkan lagi di rumah
tolong untuk belajar ya, tingkatkan pembelajarannya. Ya, gunakan waktu luang kalian dengan baik sebaik-baiknya. Oke, untuk hari ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang. Oke, lanjutnya langsung pulang ya. Oke, hati-hati ya, Nina ya.